Akhirnya dia pegang tali, aku juga pegang tali. Terus ibu, saya kasih tahu ya siapa orang itu. Orang itu udah nggak ada. Apa maksud kamu nggak ada? Ya orang itu udah meninggal, dia bilang. Maksudnya? Iya dia meninggal di tempat ini. Dia bilang. Aku kan belum jauh dari tempat rumah kaleng itu kan, rumah aluminium itu. Iya. Terus meninggal, iya. Tadi ibu mengatakan pertanyaannya kenapa kok belum nggak muncak kan begitu? Iya. Kelihatannya mereka memang penasaran nggak muncak gitu loh. Jadi mereka memang udah sampai di sini kan, tinggal ke puncak kan tinggal 3-4 jam lagi gitu. Tapi mereka nggak punya kesempatan. Mereka meninggal tertimpa batu di sini. Jadi rumah itu dibangun di tempat mereka meninggal itu berdua itu. Oh. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di salah satu gunung di Malaysia, tepatnya di Kinabalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat kalian yang tertarik untuk menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Marisa. Panggilannya itu Bunda Mariza atau Marisa sih Bunda? Saya bisa dipanggil Ica, Riza, atau Ija. Oh, oke. Tergantung kawannya siapa, kenalannya siapa. Oh gitu, kita panggil Bunda Marisa aja ya Bunda ya. Oke, Bunda Marisa, makasih banyak loh ini udah memenuhi undangan Jejak Backpacker buat berbagi cerita gitu. Ya. Katanya kan Bunda ini, oh ya teman-teman, Bunda Marisa ini adalah seorang apa? Boleh dibilang tuh pendaki gunung Bunda ya? Bukan. Apa ya? Penyuka gunung. Penyuka gunung. Jadi udah banyak gunung yang udah Bunda naikin ya. Dari masih muda Bunda. Enggak, udah tua. Udah tua. Tapi Bunda kayak kelihatan masih muda ya. Iya, udah tua. Anak saya SMP baru saya naik gunung. Oh. Karena waktu saya sendiri SMP, saya paraplegia. Saya lumpuh dari pinggang ke bawah selama 3 bulan. Setelah itu koordinasinya nggak begitu bagus. Oke. Nah, Bunda berarti ini Bunda kan pernah naik gunung ke Kinabalu gitu kan. Tapi di Gunung Kinabalu ini katanya pernah bertemu sama bahkan komunikasi ya secara intens sama si pendaki ini yang ternyata sudah meninggal dunia. Tahan dulu aja, serem banget ini. Oke, teman-teman, tapi sebelum Bunda Marisa menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke Bunda, wah udah deg-degan. Apalagi ini selama ini kita belum mengangkat lagi kisah pendakian nih Bunda. Jadi ini Bunda yang baru balik lagi ke cerita pendakian. Pertama lagi ya dari yang dulu. Wah, udah lama banget, soalnya udah 2 tahunan kita nggak angkat cerita pendakian lagi. Oh iya Merapi ya. Oh iya Merapi baru kemarin lupa saking banyaknya konten. Oke. Bunda siap ya Bunda ya buat cerita ya. Ya, silakan Bunda Marisa. Oke, Tas.
Saya bukan pendaki gunung. Hmm. Saya adalah penyuka gunung karena Oke. saya memang mendaki atau berjalan sendirian ke gunung. Awalnya saya adalah backpacker. Saya berjalan ke beberapa wilayah dan kebetulan sampai hari ini sudah sekitar 31 negara yang saya kunjungi. Awalnya adalah backpacker. Jadi memang saya memiliki sebuah keberanian lah buat jalan-jalan sendiri gitu. Tahun 2010 saya agak lumpuh separoh. Saya nggak tahu sakit apa. Akhirnya cari pengobatan. Saya juga melakukan banyak hal. Itu tiba-tiba aja Bunda? Tiba-tiba aja. Oke. Gitu. Lalu 2013 2 kali, Januari dan Februari. Saya mengalami masa pemulihan beberapa bulan kemudian. Lalu ketika saya sudah mulai stabil, saya bilang ke suami saya dan keluarga, kalau memang udah sehat, saya mau jalan ke gunung nih gitu. Oh, Sebelumnya gitu. saya udah naik gunung. Saya udah ke Semeru, udah ke Rinjani. Tapi ini bukan nazar nih Bunda? Oh bukan ya, coba pengen aja gitu. Iya, hanya untuk mencoba keseimbangan tubuh dan motorik. Oke. Udah waras apa belum gitu. Terus saya kepengen ke Kinabalu karena dari seluruh daerah yang dekat ini yang mungkin saya bisa capai itu Kinabalu ya. Waktu itu 4095 karena gempa kan 2015. Terus saya mencoba lewat online pendaftaran, selalu nggak dapet, kepental terus. Itu dari pertengahan 2015, akhirnya sampai 2016 nggak dapet juga. Saya coba sama teman saya, kok kamu bisa pergi sih, aku nggak bisa gitu. Terus akhirnya pernah suatu kali baca di koran AirAsia tuh direct flight ke Kinabalu ditutup terakhir hari itu, hari Seninnya kalau nggak salah. Terus saya bilang ke suami saya, kayaknya nggak enak ya kalau harus lewat ke Kuala Lumpur. Udah deh, coba deh ke Kinabalu direct flight terakhir gitu. Akhirnya saya terbanglah ke Kinabalu gitu. Terus suami saya sempat menanyakan, kan kamu nggak dapat slot pendakian, ngapain ke sana gitu kan. Jadi saya tuh nginep di hotel backpacker. Ternyata nggak ada rumors apa-apa orang mau naik gunung ke Kinabalu. Hanya backpacker biasa aja yang keliling kota gitu. Nah, saya pikir, udahlah pergi ke ujung kota. Dapatlah KFC, saya duduk di situ. Nggak tahu kenapa dengar gitu pembicaraan ada sebuah grup mau pergi mendaki. Tapi ada satu temannya nggak confirm. Saya tungguin sampai selesai. Terus saya akhirnya datang ke meja itu. Kalian mau berangkat ke Kinabalu, boleh nggak aku ikut? Kamu siapa gitu kan? Aku dari Indonesia. Karena mereka nggak kenal, mereka nggak respon secara positif kan, mereka sibuk dengan acara itu gitu kan. Terus dia bilang, ya udah tunggu aja besok kalau temanku confirm, ya kamu nggak bisa pergi gitu. Datang lagi besoknya ke KFC situ, terus ngobrol lagi, ternyata temannya nggak bisa dihubungin gitu kan. Duh, nggak dapet juga nih info dari mereka. Terus aku tanya sama dia, kalau dia nggak datang juga ganti dong sama aku gitu. Terus belum juga dapat respon positif dari mereka. Besoknya mereka udah harus pergi ke Kundasang, kota yang sebelum naik ke Taman Nasional itu. Oke. Terus akhirnya bilang, ya udah aku ikut ya ke Kundasang besok, lihat-lihat situasinya. Terus ikutlah sama mobil mereka. Kita kumpul-kumpul makan di warung segala macam. Tapi juga nggak akrab karena mereka semua geng gitu loh, geng sekolahan. Gitu ceritanya. Sampai malam belum dapat konfirmasi juga dari temannya. Mereka pulang ke penginapan, aku masih tinggal di warung kan. Begitu sampai di warung, tidur sini aja takutnya kehilangan mereka besoknya gitu. Dan mereka udah bilang ke tukang warung, kita besok pagi makan di sini ya, tolong sediain makanan ini. Jadi aku bertekad dong, udah nginep di sini malam ini. Jam 9 malam si pemilik warung bilang, kita masak loh jam 3 pagi. Jadi sebaiknya sih kamu nggak tidur di sini. Tapi ini ada kunci bengkel di depan warung. Kalau kamu mau ke sana silahkan aja ke sana, pakai aja kamar itu atas tanggung jawab kami gitu. Aku jalan lah sekitar 10 meter 20 meter lah ya, malam itu udah gelap sekali, gak ada lampu. Masuk ke dalam bengkel itu gelap dan sepi, tapi ternyata fasilitas di dalamnya lumayan, ada tempat tidur, ada air panas. Tidur di sana pagi-pagi jam 7 karena takut kehilangan mereka. Ya udah datang lagi ke warung, mereka ternyata datang karena memang udah pesan makanan kan sebelumnya. Belum dapat konfirmasi juga tuh rombongan mereka. Akhirnya mereka bilang, ya udah kita ke taman aja bareng-bareng gitu. Taman ketemulah sama ini kan, pendaftaran kan, admin. Terus akhirnya aku bilang gini, udah deh kalau mereka memang nggak bisa juga datang, teman kamu nggak datang, udah ganti aja sama aku pakai paspor ya, tapi tolong dong negoin harganya harga kalian. Ternyata nggak dikasih kesempatan buat itu. Si admin bilang nggak bisa, dia orang asing. Gitu. Entah kenapa akhirnya, ya Tuhan juga kali yang mendengar. Akhirnya aku dapat diskon lebih murah dari harga online.
dan di atas mereka sedikit lah. Terus mereka berkumpul setelah kita dapetin izin pendakian. Mereka bilang, kamu nggak berhak loh untuk untuk guide dan porter, itu milik kami semuanya. Jadi kamu jalan sendiri. Kita berpisah ya sampai pos 1. Udah itu bye bye. Kamu jalan sendiri gitu. Ya udah. Akhirnya sampailah ke pos 1. Di pos 1 mereka sempat foto-foto bersama dan nggak enak dong kalau nggak ngajak saya. Ternyata balihonya mereka itu adalah Reuni, Reuni. Fakultas Teknik salah satu universitas di Kinabalu. Kayaknya ini universitas terkenal. Karena besoknya kemudian hari saya baca di headline koran ada foto itu dan ada sayanya di dalam itu. Okay. Jadi ya kebetulan yang inilah incognito aja yang menyenangkan. Oke. Terus selanjutnya Bunda jalan sendiri tuh. Iya jalan sendiri, tapi waktu itu tahun 2016 itu fasilitas seluruh Kinabalu baru. Jadi tangga-tangga kayu itu dibikin baru karena memang habis gempa bumi kan. Jadi retaklah semuanya. Terus semua fasilitas WC, toilet itu baru semuanya. Jadi buat aku sih menyenangkan aja ya. Karena aduh enak banget sih. Ini benar-benar nggak apa-apa lah jalan sendirian juga. Dan kebetulan ramai dan hari itu entah kenapa karyawan-karyawan dari Hotel Laban Rata yang ada di ketinggian 3.200 itu bolak-balik bawa makanan, bawa kulkas, bawa segala macam. Jadi aktivitas di pendakian itu di tangga-tangga itu luar biasa, cukup lumayan ramainya gitu loh. Jadi nggak apa-apa aku sampai ke sana. Tapi hujan lebat terjadi di pos berapa aku lupa. Hujan lebat sekali dan aku akhirnya tertunda datang sampai ke Laban Rata tuh jam 8 malam. Udah dalam keadaan kedinginan, basah dan lain-lain. Dapat kamar akhirnya bersama dengan orang lain yang bukan bukan grup. Dan 3 orang itu adalah laki-laki. Kamar itu ada 2 ranjang susun. Jadi aku bersama mereka berempat dan dapat mandi itu jam 9 malam tanpa air panas. Jadi kebayang nggak, udah kehujanan, mandi air dingin banget di 3.200, harus istirahat sebentar dan jam 12 kita udah harus meninggalkan ruangan karena semua rombongan bersiap buat menuju ke summit. Jadi ya kondisiku waktu itu memang lelah, ngantuk, kurang tidur dan ya waktu itu jalan sendirian, bayangin aja. Lumayan bete kan gitu. Cuman ya udah pakai senter. Waktu itu kondisi di Kinabalu tadinya aku memilih pakai via ferrata, pakai tangga besi. Ternyata nggak ada. Jadi semuanya lewat sayat-sayat. Nah sayat-sayat itu menggunakan tali untuk sampai ke puncak. Paling nggak sampai ke vegetasi terakhir gitu. Waktu sebelum tengah malam, aku sih masih bersama menjelang pagi lah jam 3 itu aku masih jalan sendiri rame-rame sama mereka. Tapi setelah itu udah benar-benar kehilangan jejak karena memang juga jalannya pelan banget. Jadi waktu sampai ke vegetasi terakhir kan ada pos tuh. Nah itu diharapkan 4:30 atau 5:45 udah semua harus ada di sana sebelum muncak. Karena kalau kita telat, puncak itu panas sekali karena batu kan, memantulkan matahari jadi panas. Nah aku tuh sebenarnya nggak terlambat, cuman karena datangnya sendirian, terus juga waktunya udah mepet mau ke jam 5, ditanya lah sama admin, kok telat bu gitu dengan bahasa Melayu. Iya saya sendirian dan saya ngantuk. Dengar kata ngantuk, dia langsung bilang gini, bu kalau ngantuk jangan nanjak, dia bilang gitu. Nggak baik, dia bilang gitu. Istirahat aja dulu, nanti saya lihat kondisi ibu, kalau memang oke, naik, tapi kalau nggak usah, dia bilang gitu kan. Aku nggak enak digituin kan. Terus dia kasih kunci, jadi di depan pos itu, pos admin itu ada semacam ruangan, kecil sih ruangannya, mungkin 2x3 ya, dan terbuat dari kaleng atau aluminium gitu loh. Kayak rumah darurat gitu. Bu jangan lupa dikunci ya gitu. Karena itu kaleng jadi waktu dibuka itu kan bunyi ceklek-ceklek gitu kan. Oh ya dikunci gitu. Jangan lupa dikunci ya karena angin kencang di sini gitu. Aku juga lihat kan memang setelah pos itu kan udah lantakan batu semua. Jadi kebayang kalau angin yang menerjang sih pasti kencang sekali gitu. Aku masuk dengan harapan cepet tidur, cepet naik. Jadi nggak pakai lepas sepatu, nggak pakai tidur lurus sambil duduk gitu loh tidur. Kayaknya baru sebentar tidur. Terus tiba-tiba ada yang manggil, bangun. Kok kamu nggak muncak gitu? Okay. Itu 2 orang, ada 2 orang laki-laki, yang satu tinggi,
itu kelihatannya kayak orang Chinese, yang satu lagi pendek itu kayak orang Keling India gitu ya. Dan mereka pakai headlamp, jadi kan siluet. Jadi aku mau nggak mau kan ngeliatnya bener-bener yang siapa sih gitu kan, makin deketin muka gitu. Tapi ngantuk banget memang. Terus dia tanya 3 kali di pertanyaan itu adalah kenapa kamu nggak muncak gitu kan. Aku menjawabnya sama, belum boleh gitu. 3 kali itu jawabnya belum boleh. Terus aku ketiduran lagi. Ketiduran tuh sampai menghentakkan kepala gitu kan. Tapi kayaknya belum lama gitu loh, baru tertidur, pintu digedor. Buka pintunya gitu. Terus aku buka. Karena dikunci kan dibuka dong. Bunyi dengar gitu bunyi anak kunci. Terus ibu gantian ya, ibu harus keluar. Karena ibu ini ada ibu Korea kena hipotermia. Dia diantar sama guide-nya. Masuklah guide-nya. Aku gak pergi tuh dari pintu. Terus aku tungguin si guide-nya keluar. Tadi di dalam ada siapa? Ada laki-laki ya, 2 orang. Laki-laki? Gak ada, cuman ibu sendiri. Kan yang buka pintu ibu katanya gitu kan. Masa sih ada 2 laki-laki di dalam? Nggak mungkin Bu, ada 2 laki-laki. Saya nganterin si ibu itu kan sendirian gitu. Nah waktu si guide-nya masuk lagi, dia memastikan si perempuan yang hipotermia itu udah tidur bener gitu kan. Aku nanya sama petugas, tadi di dalam ada laki-laki. Terus si petugasnya dengan muka bete, siapa gitu kan, dia nggak mau jawab. Ibu sendiri yang lihat, kenapa tanya saya gitu. Jawabannya itu nggak menyenangkan banget. Terus akhirnya dia karena mungkin bersikap tidak sopan sama klien, dia sempat nyuruh, Bu foto-foto tuh sama guide ibu Korea itu mumpung dia nggak ada kerjaan. Jadi aku sempat foto-foto di dekat pos itu. Aku naik dong, karena waktunya masih oke gitu, masih bisa naik. Si guide Korea itu waktu aku turun, entah kenapa masih di pos itu. Jadi pertanyaanku aku ulang lagi dong. Selain juga nanya sebelum berangkat masih nanya juga masih pegawai si staf administrasi itu, siapa sih di dalam tadi gitu loh. Ada perasaan curious gitu loh. Kok kayaknya ada orang, tapi kok nggak ada yang menyetujui bahwa ada orang di dalam itu. Nah waktu aku turun, si guide Korea itu entah kenapa, mungkin dia nunggu rombongan Korea, aku juga nggak tahu. Aku nanya, kamu udah nanya belum sama petugas admin itu siapa orang di dalam itu? Terus dia diem aja. Terus aku gamit tangannya, bantu dong kasih info. Aku ini nggak bilang penasaran gitu. Siapa sih, kok perasaanku ada orang di dalam gitu. Terus dia diem aja. Terus aku mulai turun kan, tapi turunnya tuh yang gontai gitu loh. Aduh penasaran gitu loh. Dikejar sebelum sampai ke tali. Ibu penasaran ya, dia bilang gitu. Iya. Sempat nanya kayak gitu dia. Iya sempat, karena aku jalannya udah gontai kan, nanya sama dia tuh udah ya resek lah nanyanya gitu kan. Iya siapa sih, aku mau turun nih gitu. Turun pun sendirian loh, nggak ada rombongan yang lain gitu loh. Akhirnya dia pegang tali, aku juga pegang tali. Terus ibu, saya kasih tahu ya siapa orang itu. Orang itu udah nggak ada. Apa maksud kamu nggak ada? Ya orang itu udah meninggal, dia bilang. Maksudnya? Iya dia meninggal di tempat ini, dia bilang. Aku kan belum jauh dari tempat rumah kaleng itu kan, rumah alumni itu. Iya. Terus meninggal, iya. Tadi ibu mengatakan pertanyaannya kenapa kok belum nggak muncak kan begitu. Iya, kelihatannya mereka memang penasaran nggak muncak gitu loh. Jadi mereka memang udah sampai di sini kan, tinggal ke puncak kan tinggal 3-4 jam lagi gitu, tapi mereka nggak punya kesempatan. Mereka meninggal tertimpa batu di sini. Jadi rumah itu dibangun di tempat mereka meninggal itu berdua itu. Gitu. Iya. Dada saya sih bergemuruh ya, karena saya bertatapan langsung dengan mereka berdua dan berbicara kan. Mereka menanyakan pertanyaan kepada saya gitu loh. Terus dia lihat wajah saya kan, si guide itu. Ibu nggak percaya? Aku udah diam aja, nggak tahu muka aku kayak apa waktu itu. Gini aja Bu, nanti sampai di kota di Kinabalu ibu browse aja. Kayaknya di koran-koran masih ada berita tentang mereka. Ibu masih ingat kan wajahnya gitu. Aku bilang terima kasih sama dia, aku turun. Dan di sepanjang perjalanan aku udah gak inget lagi cerita itu gitu. Begitu sampai di kota, akhirnya inget. Ya udah langsung ke tempat bisa nge-browse. Waktu itu kan HP masih nggak seperti sekarang canggihnya, jadi memang harus cari tempat yang memang ada internet gitu. Dan aku cari, ternyata memang orang itu ada di dalam daftar dengan foto-foto, di mana dia adalah guru pendamping dari sebuah sekolah di Singapura yang membawa anak-anak sekolah itu
mendaki gunung ke Kinabalu. Dua orang itu memang betul seperti yang ada tertera namanya di situ. Yang satu adalah keturunan India, yang satu lagi adalah Chinese. Persis semuanya wajah di dalam foto itu, bahkan ada foto mereka di dalam kelas karena memang mereka adalah pengajar dari sekolah itu. Jadi aku lihat semuanya. Astagfirullahaladzim. Jadi akhirnya ya merasakanlah berkomunikasi dengan orang yang bukan di alam kita gitu kan. Kebetulan aku kembali ke hotel backpacker aku. Waktu aku tidur di sana sendirian kan, nggak ada tamu lain di yang orang Malaysia atau orang Melayu yang tinggal di hotel backpacker itu, adanya orang asing. Kebetulan waktu aku kembali ke sana, ternyata salah satu peserta pendaki gunung yang aku tebengin itu ada nginep di situ di hotel backpacker itu. Ternyata dia bukan orang Kinabalu, dia orang Kuala Lumpur dan seorang dokter. Dia punya pekerjaan di Kuala Lumpur dan dia seorang dokter. Jadi mau nggak mau karena pernah ketemu di gunung, nanya dong sama dia, saya punya pengalaman seperti ini gitu. Terus kenapa ya pertanyaannya begitu? Kok kamu nggak muncak gitu? Secara dia dokter ya, aku sih berharap dia punya jawaban yang saintifik gitu kan. Jawaban dia gini, kalau kamu jawab kamu nggak muncak, kamu tidak muncak, kemungkinan besar kamu akan dibawa sama dia ke alam mereka gitu. Oh, Ini analisanya si dokter. si dokter ya. Apa dia bercanda? Aku juga nggak tahu. Tapi itulah. Jadi kita nggak pernah tahu ya. Ternyata kita bisa berkomunikasi dengan orang yang memang udah nggak ada. Gitu. Dan secara kenyataan, ya memang daftar nama orang yang seperti aku lihat dengan mata kepala sendiri, memang ada di daftar orang-orang yang tewas. Jumlahnya kalau nggak salah 26 orang yang tewas pada tahun 2015 itu. Yang longsoran batu itu ya. Iya. Jadi memang itu berarti bukan orang dua itu aja. ada 26 bersama murid-murid mereka. Kebetulan dia adalah guru dan pembimbing yang membawa anak-anak itu. Ya aku dengar cerita berikutnya lagi, memang jumlahnya ada kadang-kadang 15 yang aku dengar-dengar juga dari orang lain. Tapi yang aku hadapi waktu itulah 2 orang itu. Oke. Dan kedua orang itu ya dia wafatnya di situ, kebetulan di posisi tempat aku bertemu dengan mereka itu. Sesuai dengan data yang diberikan oleh si guide pendamping Korea tadi ya. Oke. Nah si guide-nya itu nggak bilang nggak kalau kenapa nih hanya orang-orang luar nih yang ditemukan? Apakah orang-orang yang maksudnya orang lokal juga, orang Malaysia sendiri sering juga ditampakin sama si orang yang ini apa namanya makhluknya kalau kita bilang tuh ya gentayang korin gentayangan ya Bunda ya kali. Aku sih nggak nanya ya. Jadi aku pikir tadinya juga nggak mau ceritain ke banyak orang pengalaman itu, tapi suka bertanya kenapa kok mereka bisa berkomunikasi gitu. Mereka mengeluarkan suara itu, bertanya kan. Terus mereka juga menatap, walaupun itu tertutup dengan headline mereka ya. Jadi siluet kan, aku melihat mereka sebagai sebuah siluet, tapi kan wujudnya, warna kulitnya, bentuk hidungnya, bahkan matanya aku masih lihat dalam keadaan mengantuk pun gitu loh. Jadi aku pikir itu bukan bawaan tidur ya, bukan mimpi. Memang di antara jeda terbangun dan tertidur kembali, tapi bukan mimpi itu. Karena buktinya faktanya ada di foto-foto yang aku lihat di internet itu. Iya, itu. Aduh, nggak bisa ngebayangin kalau udah. Tapi Bunda, waktu itu summitnya sempet ini apa namanya tertunda berapa lama? Oh enggak. Aku kan sampai tuh 5 kurang 15. Itu masih diperbolehkan sebenarnya. Persoalannya si admin tidak mengizinkan karena aku sempat bilang ngantuk itu. Makanya dimasukin ke dalam bilik itu. Mereka menyebutnya sebagai bilik ya. Kalau kok nggak bilang pakai kata ngantuk, mungkin ya bebas aja, naik aja lagi. Oh berarti nggak sempet summit ya? Summit. Karena aku nggak terlalu lama kan. Nggak terlalu. Sebenarnya tidak terlambat karena 5 kurang seperempat sudah sampai di situ kan aku sign. Jadi kalau dia melarang pun sebentar summitnya itu Bunda, nggak kayak Gunung Indonesia ya? Oh summitnya lama, 3-4 jam kalau nggak salah ya. Pokoknya yang penting jam 10 udah harus turun karena panas sekali kan gitu. Aku kan sampai sana jam 5 kan. 5 perjalanan dengan langkah pelanku 4 jam lah ya. Iya jam 9-10 udah harus turun gitu.
Aku kebetulan nggak pakai jam, tapi ya lihat matahari lah gitu. Gitu. Oke. Nah, si guide Korea itu mungkin ada rombongan Korea yang lain, makanya dia bertahan di situ. Mungkin ibu Korea udah dibawa turun kali ya karena hipotermianya udah cukup istirahat ya. Makanya aku masih sempat ketemu dia, aku nanya, "Kamu kok masih di sini?" gitu. Obrolan sama Koreanya sih nggak panjang, sama si guide nggak panjang lebar gitu. Ya cuman ya faktanya itu, baru pertama kali dalam hidupku diajak bercakap-cakap sama orang yang sudah meninggal di 2015. Aku ke sana 2016, artinya setahun yang lalu setelah Oke. gempa itu. Nanti kita coba cari ini ya, cari beritanya ya. Masih ada kali ya kalau di internet ya. Coba aja cari. Hmm? 2000 2015 gempanya. Oh. Oke, Bunda. Ini kan Bunda kan seorang yang sering naik gunung, Bunda ya. Katanya lagi kan Bunda ini pernah juga mengalami kejadian yang di luar nalar juga waktu ke Gunung Latimojong dan Gunung Semeru nih. Kalau yang di Gunung Semeru itu seperti apa sih, Bunda? Kalau boleh tahu ceritanya? Boleh cerita lagi nih biar penonton juga tahu nih pengalaman Bunda ini luar biasa loh horornya gitu. Gunung Semeru. Oh, waktu itu kepengen banget. Oh, ulang tahun waktu itu. Ini sebelum Kinabalu ya, Bunda? Sebelum Kinabalu. Oke. Iya, waktu itu aku mau ngerayain ulang tahun yang ke berapa waktu itu? 50 kalau nggak salah. Oh, 50. Maaf nih Bunda, saya sebenarnya nggak pas ya kalau kita nanya umur ya, Bunda. Emang sekarang Bunda 61 tahun. wow. 61 tahun masih naik gunung, Bunda. Iya, selama pandemi aku naik gunung 32 gunung. Ada yang diulang. Gila. Iya, 32. Keren, Ya, Bunda. kayak mana ya? Ya pokoknya beberapa gunung ada lewat jalur yang berbeda, gunungnya sama. Tapi total 32 gunung selama pandemi 3 tahun. Edan. Itu di luar atau di Indonesia aja? Di Indonesia ya Jawa semua atap-atap Jawa. Aku sih mainnya di atas 3000 ya. Karena pengen ya coba masih kuat nggak gitu loh. Jadi bukan yang gunung yang pendek paling 2950 itu gunung gede. Yang lainnya insya Allah di atas, alhamdulillah di atas 3000. Terakhir aku turun di Mardi Himal 4300, Annapurna 4130. Tahun lalu di Januari aku ke Everest Base Camp 5364 sama Kalapatar 5600. Wow. Gitu. Luar biasa nih kita kalah loh yang anak-anak muda. Yang kemarin yang 2 terakhir sendirian juga. Ya pakai guide tentunya itu kan karena wajib ya. Kalau nggak asuransi nggak mau bayar kan, nggak ada testimoni. Nah ya, semuanya sih pada umumnya sih ya banyaknya sendiri lah ya. Sendiri ya, solo backpacker semua, Bunda ya. Ya beberapa pakai operator di awal-awal pandemi kan nggak boleh kalau nggak ada operator pendamping. Ya. Oke, Bunda kayaknya kita lanjut ke yang cerita Bunda selanjutnya ya, pengalaman yang waktu di Gunung Semeru ya. Nah itu seperti apa nih Bunda ceritanya? Ke Semeru itu tiba-tiba ada dorongan aja pengen ke Semeru, lalu pergi ke Malang, nggak punya guide, nggak punya apa-apa, terus belanja di Konsina waktu itu di Malang, beli barang-barang outdoor, terus bilang sama penjaga toko, manajer toko lah, aku nggak punya guide, nggak punya porter nih mau naik gunung, cari aja di sana katanya gitu, tolongin dong gitu. Terus akhirnya dia cari kan, tunggu ya Bunda sampai sore, dia bilang. Ya udah aku tunggu, jam 5 dapat kabar. Ada nih Bunda, tapi dia lagi ngelas. Rupanya dia tukang owning gitu loh. Oke. Terus, wah dia bukan pendaki gunung, dia bukan porter. Bapaknya porter Bunda. Nggak ada lagi nih kalau mau cari sekarang. Kalau Bunda perlu ya udah janjian besok pagi ketemu di Tumpang gitu. Ya udah aku naik besoknya ke Tumpang, ketemu sama dia di Tumpang gitu. Pergilah kita menuju Semeru kan. Entah kenapa waktu itu Bantengan itu lagi dibangun jalan baru. Jadi aku jalan kaki dari Bantengan ke Ranupani. Gak ada motor juga yang mau naik ke sana. Jadi jalan kakinya udah jauh banget dari Bantengan itu. Jalan rusak segala macam pokoknya sampai di Ranupani. Nah itu sempat juga nginep di Ranurugulo dulu. Pokoknya cukup lama aku di Semeru, 5 hari kalau gitu. Terus anak muda ini aku udah bilang, aku kalau jalan gak ngomong loh gitu. Gak apa-apa Bunda, aku juga capek. Jadi kalau dia ngantuk, aku juga ngantuk. Dia tidur, kita juga tidur. Pokoknya sampai akhirnya kita summit tuh ke Semeru. Terus
dia bilang gini, tapi setelah kita summit pulang dia bilang gini, "Bunda boleh ngobrol dong sekarang kita udah muncak," dia bilang gitu. "Oh ya boleh, kenapa?" "Nanti ada beberapa tempat, dulu aku dites sama bapakku di tempat-tempat itu waktu aku masih kecil ikut dampingin bapak. Bapaknya porter rupanya. Mm-mm. Nanti kalau sampai di tempat itu aku tunjuk sesuatu, Bunda inget ya. Lalu Bunda nanti cerita sama aku di bawah di mana Ranukumbolo gitu. Udah jalan, dia tunjuklah tempat-tempat itu. Situ Bunda, sini Bunda gitu. Oke. Ya udah, sampailah aku ke Ranukumbolo. Udah kecapean tuh, udah tidur. Udah ketiduran, masuk ke dalam rumah yang ada di Ranukumbolo. Aku nggak bawa tenda. Dia juga lupa bawa tenda. Jadi kita di Kalimati juga di dalam rumah, di Ranukumbolo juga di dalam rumah itu. Terus masuk, banyak laki-laki di dalam itu. Aku nggak tahu nih faktanya, yang jelas aku nggak tahu. Cuma tuh bawa makanan laki-laki semuanya, jumlahnya mungkin 30 kali. Yang di mana nih, Di Ranukumbolo? Ranukumbolo setelah Oke. aku turun kan. Dia udah ngetes-ngetes nih, udah Mm-mm. ya. Masuk terus tidur kan. Tidur pas bangun itu ada makanan di depan tempat aku tidur gitu. Terus kaget kan, ini apaan nih kok makanan banyak banget. Terus mereka bilang, mereka tuh chef. 30 orang tuh chef yang akan Oke. menjadikan Semeru adalah wisata kuliner dengan membawa chef-chef internasional seperti itu. Ya waktu aku bangun abis makan ya mereka udah nggak ada. Aku nggak tahu itu beneran chef atau apa. Atau memang ada pertemuan chef di Semeru, aku juga nggak tahu ya itu ceritanya. Nah udah sampai ke bawah di Ranukumbolo akhirnya nggak ngomong tuh, dia nggak ngecek hasil tesnya aku tuh, si guide itu, si porter itu kan, guide dan porter karena cuma dia sendiri. Terus akhirnya pas kita turun ke Ranupani, karena kita harus cari truk kan ke Tumpang. Terus dia tanya, "Bunda, udah inget kan apa yang aku tunjuk?" "Iya inget." "Coba Bunda jelasin apa yang Bunda lihat di tempat yang aku tunjuk-tunjuk itu." Gitu. Oke. Terus kenapa sih emangnya? Emang approve kalau memang aku jawab itu jawaban yang memenuhi keinginan kamu? Pokoknya jawab dulu Bunda, nanti aku jelasin gitu. Terus ternyata tempat yang dia tunjuk itu aku melihat waktu itu adalah serdadu Belanda. Oke. Serdadu Belanda, dia tersenyum tapi ya dengan wajah bersiap siaga gitu. Dengan pakaiannya, aku lupa waktu itu menggambarkan, tapi aku menggambarkan bajunya ini segala macam karena itu yang diminta si guideku itu. Oke. Detil ya Bunda, nggak boleh salah gitu. Jadi aku ceritakan si postur si Belanda itu kayak apa dan lain. Terus juga ada suster Belanda, dia pakai rok biru. Waktu aku ingat atasnya putih, terus dia pakai topi suster, terus dia tersenyum, rambutnya dikepang dua kepangan gitu, dia pendek, terus dia tersenyum. Aku juga senyum aja sama dia, merasa kayaknya aneh banget ya ada orang dengan seragam itu di pohon kan gitu. Ya udah diam aja lewat. Satu lagi di Padang, aku jadi lupa namanya, Oro-Oro Ombo. Oro-oro Ombo. Itu ada tentara Jepang. Dia menjaga, dia berkeliling dengan samurainya di Oro-Oro Ombo itu, berkeliling. Aku lihat, tapi kan lucu banget gitu rasanya. Kok ada tentara Jepang keliling di situ dan dia hanya sendirian gitu. Tapi ya udah lewat aja, nggak cerita. Tapi Pikir orang pendaki lain dengan pakaian kayak gitu mungkin iya, pikir Bunda ya. enggak, tapi aku juga nggak menyimpan ingatan terhadap hal yang aku lihat itu semuanya. Oh, oke. Jadi waktu kembali ditanya oleh si guide itu pertanyaan itu muncul begitu aja dari kepalaku gitu loh. Ini di sini ini di sini ini. Jadi 3 orang itu dengan identifikasi yang spesifik banget, aku gambarkan ke dia. Apa jawaban dia? Keren Bunda, itu semua tepat benar. Hah, kok gitu? Dari mana jawaban tepat itu gitu? Karena waktu aku masih kecil, waktu itu dia sebutin umurnya belasan tahun. Waktu aku dibawa bapakku menjadi pendamping bapakku jadi porter, bapak juga tanya di situ. Waktu itu aku masih dia belum disunat kalau nggak salah. Pokoknya dia masih kecil lah. masih kecil lah gitu. Jawabanku adalah jawaban Bunda ini. Dan kata bapakku, mataku benar. Apa yang kulihat adalah benar. Gitu. Waduh. Aku pun selama perjalanan dari tempat yang dia tunjuk itu, jadi setelah Kalimati sampai ke Ranukumbolo aku nggak ingat sama sekali. Kan itu pertanyaannya baru dijawab udah menjelang ke Ranupani kan. Muncul begitu aja. Terus tapi aku nggak inget loh waktu kamu nanya di atas itu, terus nggak tersimpan gitu dalam memoriku. Memang begitu Bunda, aku juga nggak inget. Bapak juga nanyanya udah di bawah gitu. Itu ya aku nggak tahu ya pengalaman ini apa artinya, aku juga nggak tahu. Tapi ya kadang-kadang seseorang tanda kutip itu kalau memang ingin dikenali oleh kita sebagai sesuatu ya dia muncul aja.
Aku sih nggak punya sixth sense, nggak punya kemampuan apa-apa gitu. Dan juga nggak gemeter karena sosoknya selalu manusia kan. Yang di Kinabalu pun sosoknya kan manusia. Jadi bukan sosok-sosok yang menyeramkan gitu. Dalam hati ya aku beruntung aja diperlihatkan mereka yang dalam keadaan baik gitu. Iya. Kalau udah tapi kalau untuk diliatin dalam bentuk yang nggak wajar gitu belum pernah ya Bunda ya? Belum, tapi kalau suara pernah di Semeru juga di Mhm, Kalimati. Jadi waktu itu kita kan mau muncak itu jam 12 malam. Komitmen kita waktu itu jam 12 malam. Ini yang masih bersama si Gad yang mhm, dadakan itu loh. oke, Jadi malam itu kita tinggal di rumah Kalimati mhm, itu dengar suara bapak-bapak tuh marah-marah. Dia menuduh saya tuh pergi sama dia itu nggak baik gitu loh. iya, Heeh. Terus si anak ini kan masih muda sekali gitu, terganggu dengan ucapan bapak-bapak itu. Terus saya bilang gini, kamu jangan marah, itu bukan orang yang ngomong. Tapi bapak-bapak itu marah-marah terus. Itu harus diambil tuh orang ibu-ibu itu bawa anak naik gunung itu nggak bener pokoknya gitu ngomongnya gitu. Saya istighfar dalam hati. Terus anak ini terganggu dengan ucapan itu. Tapi kan waktu kita keluar pun di center pun itu bener-bener gelap gulita Kalimati waktu itu. Gak ada satu cahaya pun. Jadi mau percaya nggak ada orang di situ. Kalau memang pun ada orang, harusnya dia masuk dong ke tempat ruangan saya itu. Dingin tau nggak di luar itu. Iya iya. kan udah menjelang itu jam 11 Eh, sekitar jam 10 jam 11 tapi kan malam. di rumah yang di Ranupani Bukan ya pun di Ranupani, di Kalimati. Kalimati itu kan pesing banget Bunda. Hah? Pesing nggak waktu Bunda itu? Pesing banget. Tapi kan dinginnya luar biasa. Iya Kan saya bilang saya betul, nggak bawa tenda. mhm. Jadi saya cuma bermodalkan kertas itu aja, kertas aluminium foil, Iya, bungkus-bungkus segala macam. Ya namanya dadakan dapat darurat order, ya Bunda darurat ya? pokoknya semuanya. Toh kita summit juga gitu nantinya malamnya Mhm, jadi akan berjalan juga. Jadi suara itu keras banget itu. Dan dia marah-marah gitu nggak karuan. Padahal kan dia nggak menemui kita, nggak menemui juga. Dia cuman menyebutkan, mengidentifikasikan bahwa kita ada di dalam ruangan itu laki-laki dan perempuan. mhm. Coba kalau saya nggak tahan si porter itu untuk nggak marah ya, saya nggak tahu jadinya apa. Bisa jadi dia nggak balik lagi ke tempat saya kan. Iya, Ya believe it or not lah, orang tengah malam nggak pernah bertemu wajah terus tiba-tiba dia mengatakan hal-hal buruk dengan suaranya itu gitu. Dan orang itu nggak pernah masuk ke dalam rumah pesing itu. rumah Itu pesing. iya Iya, memang bau pesing sekali. pesing banget, Iya. tempat orang kencing di situ kayaknya. Dan vandalis kan banyak Iya, tulisan-tulisan segala macam. Ya itu. Jadi luar biasa ya. emang diperlukan ketenangan pikiran dan Mhm. ya nggak usah khawatir gitu loh. Tapi Harus dibedakan. tapi saya salut sih sama Bunda ya udah seumuran gini masih bisa enak gitu enjoy menikmati hari tuanya Hmm. dengan naik gunung gitu tapi Hmm. sama suami sama anak diizinin Bunda. Oh diizinin. Ya. Oh Alhamdulillah gitu ya. semua izin. Ya kalau nggak selamat lah saya di jalan. Tapi Bunda kalau kayak ke daerah Jawa gini Bunda nyetir sendiri atau Enggak. Kemarin pesawat? kan karena pandemi ya, Hmm. banyaknya pakai kereta api atau bis. Iya. Oh oke. Kan lama banget Bunda saya aja yang masih istilahnya anak muda ya anak muda loh saya ya. Nah, Jadi naik bus juga tuh udah kayak ini apa namanya pinggang ini sakit banget kan pegel gitu. hmm. Hmm, Iya, saya udah biasa sih tidur di warung, di mana. Backpacker di luar negeri juga kalau memang memungkinkan bisa ngirit ya saya juga nggak harus nginep di hotel backpacker sih. Hotel backpacker pun kalau nginep juga saya harus yang banyak-banyak ya 9 orang gitu kan. Seru. Orang hmm, cuman ngerebain badan aja kan. ya Nah, itu kalau ya. memang waktunya cukup ya nggak nggak terlalu banyak, nggak harus nginep semalam ya saya tidur di bangku-bangku di stasiun. Oke. Mm-mm. Tapi ini yang penampakan si apa ya hantu tentara Jepang Mm-mm. ini mereka cuma gitu aja penampakannya Bunda maksudnya nggak kayak apa namanya Meng- bikin Oh ngeri enggak. pucet atau apa Oh gitu. enggak. Ya, tapi sebuah keanehan ya di Oro-Oro Ombo ada tentara Jepang berjalan bulak-balik dengan Mm-mm. samurainya. Rasanya aneh aja sih kalau dipikirin. Tapi herannya saya nggak berpikir waktu itu gitu loh. Nggak. Atau mungkin memang saya diberi Tuhan hal-hal yang tidak membuat saya
tercekam atau takut, saya juga nggak. Mm-mm. Sebenarnya kalau mau diceritain sih banyak ya pengalaman-pengalaman yang saya menganggap itu biasa aja. Tapi kalau kalau dipikirkan lagi setelah turun gunung, itu kan bukan sesuatu yang apa ya, mereka nggak kasat mata sebenarnya, nggak ada. Iya, betul. Mm-mm. Nah, satu lagi yang di ini Bunda ya. Kalau yang di Latimojong itu seperti apa, Bun? Ini kan Bunda beberapa kali naik gunung, kayaknya memang ya kita sebagai orang yang sering naik gunung itu ya sedikit-sedikit atau orang yang intent menemui itu ada aja Bunda ya. Kayak Oh, misalnya saya ketemu tapi memang nggak terlalu sering nih nemuinya. hmm, Nih kayak Bunda kan pernah juga katanya di Latimojong gitu, di hmm, Latimojong pas yang saya lihat di Instagramnya Bunda itu hmm. kan kayak orang lagi mandi ya kayak Iya, gitu ya. iya. Nah itu apa namanya kejadiannya seperti apa sih Bunda? Saya waktu ke Latimojong itu memang ada perjalanan panjang sih dari ujung Pandang sampai ke Enrekang, dari Enrekang ke ketemu sama guide saya itu. Terus juga setelah itu ke Karangan naik ojek ya, naik motor 3 jam segala macam. Saya dari Karangan itu berangkat udah pagi, udah ada matahari lah ya. Mm. Sampai di pos 2 itu jalan saya tuh sebenarnya lambat. Saya sebagai penjelajah atau penyuka gunung itu Mm. jalan saya tuh sebenarnya lambat. Tapi alhamdulillah saya on time. Saya nggak pernah kelamaan di jalan atau terlambat dari waktu yang regular Mm. segitulah gitu ya. Jadi masih masih bisa di- diterima sebagai jalan normal. Nah, itu saya menjelang azan zuhur. Jadi sebenarnya kan siang hari tengah bolong gitu loh. Mm. Saya rencana mau ambil wudhu karena pos 2, pos 3 waktu itu kena hujan kan selama seminggu kalau nggak salah. Ada festival di Karangan, itu juga batal. Bukan batal, maksudnya nggak lengkap karena hujan terus menerus Mm. dan sistemnya udah lengkap banget katanya dari Pak Sandiaga Uno. Tapi nggak berfungsi dengan baik karena hujan itu seminggu. Nah, jadi dengan pertimbangan, wah pasti becek segala macam, ya udah mau wudhu sekarang. Waktu mau turun ke air, saya melihat ada air terjun itu kan. Saya iseng foto waktu ngambil foto dan video slow-mo dan video aja, itu nggak kepikiran apa-apa. Saya ambil aja, lalu saya lihat di kamera saya lihat lagi ke tempat itu, nggak ada sesuatu yang berarti, tapi dia udah pindah ke kamera saya kan di Mm. HP. Saya nggak cerita sama guide saya dan porter saya. Jadi kami berjalan tetap sampai ke puncak. Saya sama attack di Rantai Mario. Lalu pulang dari Rantai Mario, kita rencana nginep lagi di pos 5. Oke. Ya untuk menikmati segala macam ya kayak lumut segala macam. Pokoknya indah lah Rantai Mario Latimojong waktu itu. Karena sepi, nggak ada lagi pendaki. Pendaki udah turun semuanya. Nah, begitu sampai lagi di pos 2, saya nginep 2 hari, berarti kan hari keempatnya ya. Mm. Saya ketemu lagi di pos 2, saya penasaran dong. Itu foto kayaknya difoto lagi aja gitu lah. Foto lagi aja, tapi dari sudut waktu itu ada jembatan di pos 2. Dari sudut jembatan dan dari sudut saya mau ngambil wudhu itu kan ada batu. Itu nggak ada yang di video dan foto pertama saya itu. Mm. Ya udah saya nggak mau bahas dong. Kayaknya aneh banget emak-emak naik gunung terus ngebahas gituan gitu loh. Sampailah kita ke Karangan, saya juga langsung pulang ke Enrekang lalu ke Makassar. Waktu saya cari travel mau pulang ke Makassar, saya minta tolong sama si guide, tolong dong cariin travel sekarang karena saya mau menikmati Makassar sebentar gitu. Saya ingat ada foto dia di gawai saya kan, jadi saya oh ya ini ada foto ya sebelum naik mobil Mm. dadah-dadahan. Jadi saya menyerahkan foto-foto dia dan foto video itu nggak pakai bicara apa-apa gitu loh, nggak pakai bicara apa-apa. Saya sampai di hotel di Makassar, supir travel saya nanya gini, ibu itu guide-nya? Iya. Kenal? Enggak, saya nggak kenal, cuman saya lihat rambutnya kayaknya dia pernah viral bu katanya gitu. Oh pernah viral? Iya, dia hilang bu di hutan. Ya oke lah, kalau gitu dia memang orang hutan ya dalam tanda kutip, Mm. memahami hutan Latimojong. Terus saya telepon dong operator saya di Jakarta yang membuat saya akhirnya naik gunung Mm. Latimojong. Terus, Bunda ketemu hantu ya? Loh, ketemu hantu dari mana? Kan saya belum cerita apa-apa sama kamu, belum laporan gitu loh. Oke. Iya, ternyata dia udah pasang status itu, ada hantu di pos 2. Saya tadinya nggak nyimpen itu udah berbulan-bulan. Saya naik gunung itu bulan September sebelum saya ke Nepal. Udah cukup lama gitu. Jadi Mm. begitu dengar kabar dia pasang status itu,
oh beneran kali dong dia 7 hari nginep hilang di gunung gitu kan. Kalau sampai dia lihat gambar itu dan dia bikin status hantu di pos 2, ya saya nggak tahu itu apakah itu ilusi optik atau memang beneran lagi di sana dia pengen menonjolkan dirinya. Tapi waktu pulang saya ambil lagi foto itu, nggak ada sih. Memang ada kepala batu itu atau mungkin fosil kayu yang menjadi batu. Ya nggak tahu juga sih. Iya, iya. Biar nanti tuh apa namanya teman-teman yang ngelihat sendiri ya, nanti kita tampilkan videonya ya Bunda ya. Kita ambil dari. Tapi nggak apa-apa kalau pakai istilah ilusi optik ya mungkin aja sih. Iya, biar nggak terlalu apa namanya mereka nggak bertanya-tanya lagi Iya, gitu. Oh ini iya. bisa bisa menebak sendiri lah. Oh ini bukan hantu nih atau ini Iya, emang iya. benar-benar penampakan gitu. Ya, soalnya saya juga kalau di Gunung Latimojong itu di pos 5 nih Bunda. Hmm, Pernah juga. Tapi memang pikir saya kan ya, banyak teman-teman juga dari penonton ini Bang Ali cerita dong pengalaman mistisnya selama di gunung gitu. Saya tuh mau cerita apa? Cuma kedua kejadian di Semeru sama di Latimojong. Nah, kalau yang di Latimojong ini dia tuh cuma jadi kita tuh udah sampai malam jam 10-an Bunda, udah selesai masak, udah makan, udah tuh jam setengah 11-an mau tidur nih, teman-teman udah pada di tenda semua udah ditutup. Tiba-tiba saya ini kebelet pipis. Ini saya buka lagi lah, saya pipis di luar. Jadi pas saya pipis, saya ngelihat di atas di pohon itu, aduh itu pocong segede-gedenya pocong itu Bunda saya ketemu. Makanya saya mau cerita ke orang itu takut nggak percaya, takut gimana gitu kan Bunda. Itu langsung saya langsung ngibrit masuk tenda tidur dah. Emang di pos 5 sih, di pos 5 katanya memang di Latimojong itu setiap pos ya katanya. Bahkan dulu ada pernah pesawat capung gitu modelnya kecelakaan atau apa gitu jatuh di situ. Iya Gitu. sih. Kalau kejadian yang saya alami sih di Latimojong ya. Nah, oke, ini dan ya pengalaman Bunda luar biasa ya. Kalau Saya di baru tahu loh. Latimojong tuh pos 5, saya kan nginep 2 malam di sana. Sempat kebetulan saya kalau jam 2 saya bangun biasanya tahajud kalau di gunung. Jadi ya adalah ngehnya gitu ya melihat situasi. Walaupun saya nggak ngambil wudhu, biasanya saya ini aja tayamum aja di dalam tenda. Saya biasanya tidur sendirian di tenda. Jadi saya kalau naik gunung itu tidur sendiri di tenda-tenda Oh, di tenda sendiri. sendiri. Kalau pas lagi di tenda biasanya banyaknya sendiri ketimbang rame-rame. Oke. Jadi single tenda jadinya gitu. Jadi waktu saya lagi di situ tuh lihat memang ada yang keliling gitu, keliling di tenda saya. Saya perhatiin bayangannya. Kayak di Sindoro itu kan memang banyak babi, bagas ya. Yeah. Itu bagasnya 1 meter. Jadi saya tahu itu memang bagas. Dan kebetulan saya nggak suka nyimpen makanan di dalam tenda. Jadi juga mereka nggak bisa nyerang juga mau ngapain gitu kan. Tapi dia keliling. Saya tahu itu bagas. Terus kalau anjing saya juga tahu. Kan suka ada orang-orang yang pelihara anjing di gunung kan. Nah itu banyak berkeliaran di tempat-tempat camp kita nenda. Karena banyak makanan gitu loh. Nah yang kemarin itu saya sempat lihat. Jadi dia lebih tinggi dari tenda saya yang single itu. Gitu loh. Saya bayangannya saya lihat. Besoknya saya tanya sama orang-orang. Ada bagas gak di sini? Ternyata gak ada. Terus anjing yang ternyata anjing yang di Jadi-jadian. Bukan, itu anjing memang ada pemiliknya di karangan. Itu tingginya nggak seperti itu bayangannya. Kalau jadi bayangan tuh nggak lebih tinggi dari itu saya gitu. Nah itu juga lewat di pos 5. Waktu itu kalau nggak salah bulan ya, ada bulan. Jadi bayangan itu pastinya karena ada cahaya kan. Iya. Gitu. Jadi ya kayak gitu. Tapi ya mau diapain? Dia juga makhluk Tuhan. Biarin aja dia berkeliling selama dia nggak ganggu kan. Toh selama ini juga saya diperlihatkan mereka dalam bentuk manusia atau yang bagus-bagus lah ya. Ya alhamdulillah. Memang di Latimojong itu di pos 5-nya itu yang saya banyak dengar ya orang diganggu atau ditampakin itu di pos 5-nya itu. Iya. Ya bisa sih secara fisika ya mungkin karena bayangan pohon-pohon yang tinggi itu dan kalau bulan purnama memang bayangannya banyak jatuh ya ke bawah gitu ya dalam bentuk ya pohon kan bisa aja kayak pohon pisang itu juga bisa berbentuk
itu pocong sih sebenarnya kalau kita ke kuburan. Tergantung bagaimana optik kita sih melihatnya. Oke, Bunda. Kayaknya kayak Bunda yang udah jauh di atas saya umurnya. Pengalaman naik gunungnya patut diacungkan jempol sekali nih. Berarti Bunda rajin ini ya Bang, Bunda ya apa namanya kayak olahraga kayak gitu ya Bunda? Enggak, Biasa aja. Terus untuk ininya di pelan-pelan aja Bunda ya Iya, jalannya. menikmati langkah sendiri, menikmati nafas sendiri, dan Oh, ya melepaskan semua beban. Jadi kan perjalanan bukan perlombaan ya, iya. gak ada yang kita kejar juga, dia juga di sana. Jadi saya enjoy Berarti tadi for berapa? every step. 32 30 gunung selama pandemi. yang bukan 32 negara. Oh bukan, kalau negara saya udah 31 negara. 31 negara. Separuhnya itu backpacker. Habis Iya. berapa duitnya? Oh ya enggak lah, backpacker mah murmer kali. Iya, tapi Tidur. seumur-murmernya juga. Kalau udah keluar negeri sih Bunda, wow, apalagi 31. Saya cuma baru ke Malaysia doang. Itu aja udah empot-empotan duit saya. ada cara buat murah. Wah, nanti bisa ikut nebeng Bunda naik gunung. Lumayan. Oke, Bunda, terima kasih nih Bunda. Terakhir, Bunda mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita akhiri ceritanya. Mungkin pesan dan kesannya atau apa yang mau disampaikan ke penonton di rumah. Silakan Bunda. Iya, buat para pendaki gunung atau penyuka gunung atau orang yang senang berjalan-jalan sendirian, nikmati aja waktu itu. Kalau memang ketemu sesuatu yang tidak wajar atau tidak mungkin dia harusnya tidak kasat mata dan nampak di depanmu, ya ucapkanlah alhamdulillah karena kalian dipertemukan dengan hal-hal seperti itu. Mungkin juga ada maksud Tuhan untuk memperlihatkan kepada teman-teman semua mengenai itu, ya tinggal kita melihat dengan mata kebijakan maksudnya apa, atau mungkin juga menyadarkan kita bahwa di dunia ini kita hidup bukan hanya kita yang jadi makhluknya Allah, banyak lagi jenis-jenis hal yang kita tidak ketahui. Jadi ya, berbuat baiklah setiap waktu sehingga kamu dipertemukan dengan hal-hal yang memang juga baik. Oke, mantap Bunda. Oke, Backpacker, setelah tadi obrolan misteri jejak Backpacker bersama narasumber kita Bunda Marisa Syahrial, Bunda ya. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bunda, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Bunda ya. Nanti kita bahas lagi kisah solo backpacker Bunda di channel yang satunya Bunda ya. Oke. Oke. Terima Sampai kasih jumpa. banyak.